bila mana memang dari pihak manajemen ada itikat baik bahwasanya ingin selesaikan secara damai, ya mohon secepatnya diselesaikan. Kami sudah terlalu menunggu terlalu lama. Pelecehan anak di bawah umur di sekolah, terutama yang berada dalam lingkup perusahaan PT Astra Agro Lestari Kota Waringin Barat, adalah isu serius yang memerlukan perhatian mendalam dan tindakan tegas. Perusahaan harus bertanggung jawab menyediakan program rehabilitasi untuk korban dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk kembali ke kehidupan normal. Melakukan monitoring berkala terhadap kondisi korban dan memastikan bahwa mereka tidak lagi mengalami dampak negatif dari insiden tersebut. Perusahaan PT Astra harus memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab ini untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan, serta memastikan bahwa anak-anak dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Disinilah dulu pernah kejadian pelecehan anak sekolah yang tentunya masih di bawah umur. Hal ini terjadi atas kelalaian keamanan yang diberikan perusahaan kepada para keluarga karyawan yang tinggal di Updeling Hotel milik PT Astra Agro Lestari. Menurut narasumber yang kami dapat, kejadian ini dilakukan kepada anak hingga mencapai belasan orang. Walaupun pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwajib, namun tanggung jawab perusahaan kepada para orang tua korban hanya diberi imbalan uang yang nominalnya sudah ditentukan oleh perusahaan dan itu pun belum diselesaikan seluruhnya. Padahal para orang tua korban sangat terpukul atas kelalaian perusahaan tersebut dan membuat mental belajar anak mereka terganggu atas kejadian itu. Berikut wawancara kami kepada keluarga korban. Apa yang diproses itu 2016 untuk sesuai dengan pengakuan anak kami itu 2019 dan peristiwa ini terungkap ketika sudah tahun 2021 di kira-kira di bulan Februari ya gitu ya, Iya. bulan Februari. Jadi untuk peristiwa itu yang kronologi kejadian di tempat di TKP itu kan salah satu kami orang tua korban itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri pada penangkapan itu. Jadi begini ceritanya, di malam itu kurang lebihnya ya sekitar jam-jam 12-an lah, itu kepergok masuk satu korban, yaitu rumah ketahuan orang tuanya, dia kabur lari, lalu ketangkap basah, dia tidak bisa mengaku, dia berkelit terus sama istrinya selama dia dengan waktu itu kebetulan sekali itu. Di saat itu di PT kami itu kan namanya ada ya, patroli ya, pihak keamanan security itu di PT apa Pak? PT Astra, PT GSD. Bloknya Pak? Kalau di itu di posisi ini blok 8. Blok 8. Nah, kalau rayonnya rayon 5 PT GSD itu. Jadi begini, waktu itu ada patroli bagian pengawalan aset perusahaan kayak mengamankan uang, mengamankan apa itu keliling waktu itu. Nah, waktu itu salah satu orang tua korban itu dia mencoba minta bantuan ke Pak Mandu satunya, bahwasanya anak kami itu orang tua korban itu menjelaskan bahwa ada kejadian yang tidak sewajarnya mencurigakan. Maunya mau laporan masalah anaknya itu. Jadi ketika itu kan belum ada yang ngaku nih Pak, ngaku waktu itulah ketika ada salah satu orang tua korban minta bantuan ke Mandu satu malam-malam itu, tahu ada rombongan patroli dari security dari Bascam itu. Untunglah di situ ada salah satu anggota Brimob. Ketika diinterogasi dengan salah satu anggota Brimob itu, makan masih menyalak nih orang tua ini, pelaku ini. Nah ketika itu kedengaranlah anak si korban itu bilang bohong lah gitu. Waktu itulah pihak aparat dari Brimob itu yang namanya dari polisi ya beda dengan security ya. Kalau security ya nggak mungkin berani mukul orang tua ya gitu, nggak mungkin. Nah, itu karena jiwanya polisi, jadi ditekan di situ. Itu yang melakukan siapa Pak? Apanya? Yang melakukan tadi itu apa anunya? Kerjaannya apa? Yang interogasi, yang kan itu? Yang melakukan itu Pak?
oh ini untuk suspek ini pelaku ini sama-sama karyawan seperti kami Pak. Karyawan Iya. di situ apa dia atau pekerjaannya apa? Pekerjaannya statusnya dia sudah kayaknya kalau nggak setelah masih panen ya rawat, tapi kayaknya masih panen ya, perawatan Perawatannya. udah perawatan. Lokasi itu orang lama Pak. Orang. Jadi orang itu kenapa waktu diusut kasusnya itu namanya pun disamarkan, tidak pernah muncul di publik karena hanya sebatas apa itu bahasanya Inisial. inisial ya, orang Parubaya aja ya. Nah itu karena dia itu orang lama. Karena ketika orang lama itu terdeteksi nama dan gambar semuanya, itu semua akan tahu bahwasanya oh ini pernah berinteraksi dengan ini dengan itu. Dan belum lagi sebetulnya dari pengakuan pelaku itu Pak, pelaku itu mengaku bahwasanya korban itu sebetulnya tidak adanya 12, tapi yang sudah resign di antara tahun 2019 sampai 2001 itu kan banyak yang resign Pak. Itu Berarti sebenarnya- lebih dari 12 ya ya. sebetulnya kalau mau itu konfirmasi ke lapor atau burani visum masih banyak lah. Contohnya kami ini, kami cuma isu aja Pak dari pengakuan itu, tapi kami paksakan untuk lapor, untuk burani visum. Nah, akhirnya hanya pengakuan kayak mungkin ini ternyata semua sama. Pak, tujuannya Pak dengan tuntutan gimana? Kalau kami begini Pak, karena kami yang pertama begini, karena hal ini kami anggap satu kelalaian bagi pihak manajemen terhadap karyawannya. Yang pertama gini, dulu sebelum peristiwa ini terjadi, kan itu ada istilahnya yang namanya petugas keamanan itu centeng atau security handling itu ada Pak. Jadi yang saya rasakan itu ada. Ketika nggak ada itu, memang dimanfaatkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang suka melakukan hal yang melawan hukum kayak gitu, karena ada kesempatan, ada peluang di situ. Terjadilah itu Pak ya. Nah, jadi kami menyimpulkan bahwasanya terjadinya itu karena ketidakadaan petugas keamanan yang sedemikian rupa. Jadi seakan-akan ada ruang untuk melakukan itu. Soalnya kita ini seharian penuh kita kerja Pak. Jadi tidak bisa mengawasi 100%, cuma kita mengawasi setelah jam kerja. Dan di saat jam kerja kita alokasikan anak kita itu memang di Babuan, tapi selepas di Babuan kita tidak bisa mengawasi lagi karena kita tentu cuma jam kerja. Pak, tuntutannya Pak kira-kira Dan kayak apa untuk Pak? ini, dan untuk anak kami ini karena kenapa kami kok terbitan yang sejumlah kita karena saat jam kerja Pak, anak kami jam kerja jam 9.30. Jadi waktu eksekusi untuk penjemputan, untuk mengarahkan ke korban itu bukan sendiri, itu ada reka peristiwanya. Ada yang jemput, ada yang perintah, terus ada yang mengasihkan ke pelaku seperti itu. Di saat jam tuntutan kami begini, kami sampaikan kepada yang terhormat, kepada pihak manajemen PT PT GSD GCM khususnya AAL induk ini kami minta bila mana memang dari pihak manajemen ada itikat baik bahwasanya ingin selesaikan secara damai, ya mohon secepatnya diselesaikan. Kami sudah menunggu terlalu lama.